Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan Pak Guru Gembul. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kedatangan? Oh, saya yang mendatangi ya Iya. sebenarnya. Hari ini saya mendatangi Pak Guru Gembul. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Guru sudah diterima, sudah dipersilakan untuk bermain. Saya juga mau sedikit pengakuan. Saya sebenarnya adalah murid in absentia Pak Guru. Oh gitu. Jadi sejak Pak Guru mulai bahas konten, terutama soal siapa itu Baphomet, saya gitu. menasbihkan diri sebagai muridnya Pak Guru. Kenapa pas itu saya menasbihkan diri sebagai murid Pak Guru? Karena hal-hal terkait Baphomet itu sesuai dengan yang saya suka, yaitu dalam musik underground Pak Guru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang musik black metal. Kenapa jadi jangan menisbahkan jadi murid saya lah. Oh ya. Itu soalnya kan nggak bayar SPP kan. Uang OSIS belum kan? Belum. Iya itu. Gak ada uang pendaftaran juga ya Pak Guru ya? Iya uang LKS belum, uang bangunan belum kan? Ya aku jadi murid tapi belum bayar aja. Jadi gimana? Kita bahas apa ini? Kita Baphomet? bahas hanya Baphomet Pak Guru, tapi seluk-beluk soal musik metal Pak Guru. Karena di Bandung ini Pak Guru ada 3 hal yang saya sukai. Pertama itu hawa Bandung. Soalnya terakhir saya ke Bandung itu pas cuaca dingin-dinginnya. Itu Sekarang panas. sekarang panas. Soalnya di tahun berapa ya? Kelas 1 kelas 2. Terakhir ke Bandung saya kelas 3 SD apa ya? Apa 3 SMP. Itu udah lama banget. Jadi saya merasa kalau ke Bandung lagi itu suatu apa ya, destinasi tersendiri Pak. Jadi sudah lama banget nggak ke Bandung. Yang kedua soal cewek-ceweknya Pak Guru. Menurut saya cewek-cewek Bandung itu gelis-gelis. Bener kan Pak Guru? Apa itu gelis-gelis? Kalau bahasa Sundanya cantik, geulis kan? Geulis. Ya geulis. Oh, iya. Emang geulis. Kalau bahasa Jawanya itu ayu Pak Guru. Enggak ya istilahnya enggak bosan lah kalau lihat cewek-cewek Bandung gitu. Nah, yang terakhir yang saya sukai dari Bandung itu karena Bandung itu ranahnya musik underground. Oh iya. Hampir band-band terkenal itu berasal dari Bandung Pak Guru. Ada Jasad, ada Burger Kill, ada Revenge of the Fat. Pak Guru, genre kesukaannya apa? Saya nggak ikut genre sebenarnya. Kalau musik apa yang enak ya saya dengerin. Berarti nggak spesifik sering dengerin dangdut koplo, sering dengerin apa namanya? Indie. Iya bisa aja kalau itu nyaman dan enak. Jadi saya tuh kalau suka musik biasanya yang lirik-liriknya kuat. Gitu. Kalau jadi nggak terikat pada genre tertentu. Ya yang dangdut suka, yang rock suka. Yang koplo juga, yang koplo ada nggak sih yang ini? Ya gitulah. Kalau metal underground sedikit pun kayak nggak ada ya referensi 1-2 band yang disuka Pak Guru, nggak ada. Metal underground tuh apa sih salah satunya? Saya tuh ini nih punya temen grup band yang bandnya nggak jelas. Ya, Panas Dalam. Oh, Panas Dalam itu Panas Dalam. Itu termasuk apa itu? Kalau itu Panas Dalam itu apa ya? Soalnya saya juga nggak terlalu spesifik band-band yang underrated. Itu ngakunya underground, ngakunya nggak mau jual musik. Jadi kalau ngeband ya ngeband aja sesuai selera dan keinginan mereka. Bahkan kadang-kadang kalau konser pun bikin lagu seenaknya di panggung gitu. Oh, langsung mendadak, gitu. Improvisasi ya Pak Guru? Iya, nggak tahu. Katanya langsung aja kayak gitu. Kadang-kadang saya juga nggak tahu mereka ceritanya gitu. Ada musik-musik yang dramatis gitu, musik yang tragis. Jadi orang-orang zaman dulu tuh untuk bisa memisah stratifikasi mereka, stratifikasi kebangsaan mereka, maka itu juga masuk ke dalam urusan selera musik. Jadi selera musik yang kalangan bangsawan itu yang banyak sekali alat musiknya,
kemudian isinya tuh biasanya tragis gitu, biasanya sesuatu yang menyedihkan. Karena orang-orang bangsawan di zaman dulu tuh harus jaga image. Karena jaga image, maka ketika mendengarkan musiknya juga dibuat sedemikian rupa sampai dia tidak jingkrak-jingkrak, tidak berekspresi, tidak gitu, berekspresi. Nah, kalau misalkan musik pop itu adalah musik populer untuk rakyat jelata. Jadi musik pop itu, mohon maaf ya, dibuat sengaja untuk jelek. Jelek bukan dalam artian nggak enak, tapi jelek dalam arti aransemennya sedikit, penyanyinya sedikit, orang yang dilibatkannya juga sedikit, kemudian naik turun tangga nadanya juga nggak sangat terlalu ribet lah, nggak ribet gitu dan sebagainya. Emang musik pop diarahkan karena itu adalah musik rakyat jelata, populer disebutnya kan pop, pop itu populer, pop kultur gitu. Pop kultur. Nah, dari dua jenis musik itu ada satu pengkhianatnya, ya musik cadas. Musik cadas. Nah, ini yang mentol, yang kayak gitu. Nah, musik ini sebenarnya adalah pemberontakan terhadap kalangan yang atas. Kalangan bangsawan maksudnya. Bangsawan. Jadi lirik mereka, kemudian ini semuanya adalah keluhan, rasa sakit, penderitaan yang dilontarkan dalam sebuah lagu. Gitu. Makanya kemudian menjadi sangat keras, baik lirik maupun melodinya. Begitu. Nah, ini jadi kalau misalkan dihitung dari kasta teratas itu adalah musik klasik, musik yang gitu. Itu termasuk musiknya Beethoven segala macam itu, Pak? Ya, semacam itu. Itu kan musik-musik semacam itu tuh nggak bisa kita dengerin kalau aransemennya satu atau dua gitu. Harus banyak instrumennya. Harus banyak. Dan kalaupun misalkan hanya satu atau dua, berarti pakai piano yang macam-macam apanya kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang cadas itu ya sengaja emang untuk memberontak terhadap orang-orang atas. Jadi yang ini tuh yang tidak berekspresi, yang senyap diam. Terus ini dikasih kan itu pemberontakan emang sengaja gitu. Karena kan pernah ada semacam larangan dari pemerintah terhadap musik underground atau musik keras. Seingat saya di zaman Orde Baru atau Orde Lama atau gimana Pak? Enggak, di Orde Lama ada, di Orde Baru juga ada. Tapi bedanya di Orde Lama itu larangan kepada musik-musik dari luar negeri. Khususnya dalam hal ini adalah musik dari barat. Karena Soekarno itu sebenarnya punya tendensi jelek, punya stigma terhadap orang-orang barat. Semua yang berasal dari barat. Berbau ke barat-baratan lah. Jadi kalau misalkan lagu Beatles itu dikatakan lagu neng-neng nong-nong gitu, nggak jelas. Nah, karena Soekarno selain sebenarnya juga tidak suka pada lagu-lagu barat, juga dia tuh pengen supaya orang Indonesia itu bisa mengembangkan genre musiknya sendiri. Gitu. Kenapa nggak bisa? Kan kita tuh kaya akan alat musik aja setiap daerah punya tersendiri. Nah, Anda anggap satu daerah itu satu provinsi. Pada waktu itu ada berapa banyak provinsi di Jawa? Ada berapa? Ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus itu masing-masing kan punya alat musik, punya selera musik. Nah, kenapa nggak itu yang dikembangkan gitu? Soekarno tuh dulu pengennya kayak gitu. Nah, tapi enggak. Soekarno juga nggak suka dan sempat melarang lagu-lagu yang cengeng, nangis-nangisan. Itu Soekarno apa Soeharto, Pak? Soekarno. Atau Soeharto, tapi Soekarno seingat saya. Jadi lagu-lagu cengeng itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan di zaman Orde Baru, lagu cengeng juga. Itu juga berarti di. Tapi nggak sampai dilarang. Kalau Bung Karno itu sampai ada statement gitu. Nah, kalau misalkan di zaman Orde Baru itu masih boleh, cuman diremehkan. Gitu. Karena Pak Hartonya kan tentara. Nah, yang paling nggak suka yang paling nggak suka dari Pak Harto itu, atau Pak Harto nggak suka tuh lagu-lagu yang berhubungan dengan sindiran, pemberontakan, masalah-masalah sosial, itu nggak suka. Nah, jadi Iwan Fals sama Doel Sumbang itu nggak disukai dulu. Iwan Fals tuh ya sering konser-konsernya itu akhirnya dibatalkan atau dicekal. Dicekal atau sengaja dibuat ricuh, dibuat rusuh. Kemudian setelah itu diceritakanlah bahwa nah ini kalau misalkan ikut konser Iwan Fals ya rusuh lagi gitu. Nah, itu. Jadi ya Iwan Fals pada waktu itu berani sekali kan sebenarnya melawan. Ya, istilahnya orang penentang di zaman Nah, ini bukan underground. Jadi misalkan Iwan Fals itu bukan underground. Jadi dia terbuka keluar, jadi dia langsung menikmati dampak dan akibat dari perbuatannya. Iya. Nah, kalau musik yang
yang cadas-cadas yang underground biasanya emang karena gak pakai label yang gimana Gede, ya, gitu, gak pakai biasanya. label yang gede, sengaja ya bermusik hanya untuk dirinya sendiri gitu kan. Ya apa ya, dia mau seenaknya aja, mau Sebebas-bebasnya. sebebas-bebasnya. Ada lagu underground yang akhirnya naik tinggi ke permukaan tuh. Yang siapa itu lagu barat tuh? Ya, Cut cobain. Oh, Nirvana. Iya, Ya, Nirvana. Cut cobain. Cut cobain. Iya, sebenarnya dia niat awalnya juga kan sebenarnya bermusik untuk berhobi kan. Iya, iya. Cuma laku ya, akhirnya berantem sama manajer apa segala rupa, ya udahlah. Tapi sebelum lanjut lagi Pak Guru, saya pernah baca bahwa kejadian di tahun 98 kan itu ada kerusuhan. Katanya sih apa ya? Entah itu dari para pemuda itu juga menggait para anak-anak underground. Semacam membuat kayak pergerakan bawah tanah. Itu benar apa enggak? Itu saya pernah baca kayak gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya gini, underground itu adalah musik pemberontakan. Itu versi dasarnya itu. Makanya dia tidak mau publis terlalu besar. Makanya apa? Karena ini adalah ekspresi dari kemarahan dan ketidaksukaan mereka terhadap sistem. Oh, terhadap sistem. Mereka nggak suka menentang sistem. Ya, menentang sistem. Nah, menentang sistem itu bisa dalam bentuk lagunya yang emang nggak sesuai sistem, nggak sesuai pasar, atau nggak sesuai dengan unsur-unsur politik yang tidak mereka suka gitu. Nah, jadi ketika ada satu keprihatinan sosial terkait dengan sesuatu, nah mereka biasanya digandeng dan mau, karena bukan soal bayaran, soal perlawanannya itu ya. Soal perlawanan mereka, oh iya ya, kita juga sama-sama melawan di bidang satu itu, suara, gitu. Satu suara, satu visi, gitu. Bukan hanya pas zaman reformasi, kita juga menemukan misalkan lagu-lagu itu dikeluarkan, ditenarkan dalam situasi-situasi yang chaos, yang chaos, ya betul, begitu. Kalau dari saya sendiri Pak Guru, sebenarnya saya juga seorang musisi. Oh iya? Iya. Oh iya. Ini apa itu? Kalau saya merupakan proyek saya sendiri, sekalian promo. Itu cara bacanya gimana? Ada silet, ada orang digantung nih. Nah, nanti ini bacanya nostalgia. Oh, nostalgia. Nostalgia, ini NOSTALGIA. Nah, genre musik band saya itu namanya black metal. Pak Guru familiar atau pernah denger nggak black metal itu apa? Iya, pernah denger black metal ya. Ini black metal. Ya, jadi besi hitam. Iya, benar Pak Guru. Jadi di tahun 1982 itu ada sebuah band namanya itu Venom. Dia merubah aransemen musiknya menjadi lebih gelap. Tema-temanya yang dibawakan ya hal-hal tentang kegelapan. Itu yang disebut sebagai pionirnya black metal. Nah, sama Pak Guru, di semacam underground juga ada perlawanan. Soalnya musik-musik heavy metal mulai di tahun-tahun itu bahasnya soal cinta-cinta, soal benar kan Pak Guru? Iya. Nah, black metal itu muncul untuk melawan hal tersebut. Black metal pengen metal tetap metal tetap gitu ya? Gelap, tetap dalam koridornya Pak Guru. Tetap marah-marah. Nah, tetap marah-marah dan tetap menyuarakan ideologinya. Nah, selanjutnya itu disebut generasi pertama. Nah, yang kedua ini Pak Guru yang muncul kontroversi. Ada black metal yang bahkan melakukan ritual-ritual tertentu di panggungnya. Ada yang membunuh hewan, terus bahkan ada band namanya itu Burzum. Band asal Norwegia, dia membakar gereja. Kemudian dibuat cover albumnya. Itu benar-benar tindakan ekstrim sebagai implementasi dari black metal. Nah, akhirnya black metal pun masuk ke Indonesia. Teman-teman saya di skena black metal itu udah istilahnya mencoba mengsinkritismekan musik black metal ke Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu membicarakan tentang Baphomet, di kita itu membicarakan tentang Nusantara. Nah, pertanyaannya Pak Guru, karena di Indonesia itu kemajemukannya sangat banyak, sebenarnya yang benar-benar budaya kita itu yang dari sebelah mana Pak Guru? Budaya kita tuh jadi gini nih ya, sebenarnya di Indonesia itu ada masalah politis yang akhirnya merusak definisi budaya, definisi bangsa. Jadi misalkan gini, definisi bangsa yang paling umum disepakati itu adalah satu identitas komunal, identitas bersama yang didasarkan pada kesamaan-kesamaan etnik, budaya, dan bahasa. Itu disebut
bangsa. Jadi kalau misalkan orang Sunda itu disebut bangsa, orang Jawa disebut bangsa. Karena apa? Karena mereka budayanya khas, berbeda sama orang Sunda sama Jawa budayanya beda kan, khas kan. Bahasanya juga sama-sama beda gitu kan maksudnya. Apa-apanya beda. Nah, karena mereka memiliki perbedaan-perbedaan itu, maka yang beda-beda dikelompokkan dalam satu bangsa yang sama sesuai dengan kesamaan mereka. Nah, ketika datang ke Indonesia bingung mereka tuh. Sunda akhirnya bukan disebut bangsa tapi suku. Padahal suku tuh tribal, suku tuh kelompok kecil masyarakat, nggak bisa. Nah, tapi kenapa Sunda disebut suku, Jawa disebut suku? Agar kita Indonesia disebut bangsa. Agar ini disebut bangsa, maka suku-suku bangsanya yang lebih kecilnya. Sebenarnya ini gara-gara alasan politis yang akhirnya merusak. Dan karena itu maka kita tuh kehilangan penjelasan terkait budaya bangsa. Budaya bangsa tuh apa? Ini bingung. Misalkan gini, nasi goreng itu makanan orang Indonesia atau makanan orang Jawa? Itu bingung. Nasi Padang, nasi Indonesia kan susah. Nah, tapi kalau disebut Padangnya aja orang nggak tahu itu dari Indonesia gitu. Jadi kebingungan yang semacam ini, termasuk juga dalam budaya, musik, apa segala rupa, kita tuh jadi sering berantem misalkan sama Malaysia. Kenapa kita sering berantem sama Malaysia? Yang Malaysia itu. Ya karena jumlah orang Minang di Indonesia dengan orang Minang di Malaysia itu sama banyaknya. Lah, kalau misalkan sama-sama Minang, jadi mereka ada di satu bangsa yang sama tapi beda negara. Berarti perselisahannya cuman karena perbatasan itu aja, Pak Guru ya? Iya, itu yang membingungkannya itu. Jadi kalau misalkan bikin black metal tuh gak cocok sama tradisi Jawa. Karena tradisi Jawa tuh hierarkis, gak boleh ada pemberontakan. Jadi pemberontakan harus disembunyikan dengan cara yang paling senyap. Gak boleh ketahuan semua orang. Kalau black metal di luar negeri, Pak Guru, semacam resistensi terhadap agama-agama pendatang. Kalau di luar negeri kan agama-agama dasarnya yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa, entah itu dewa Viking, terus segala macamnya. Sementara black metal di sana itu mencoba mempertahankan ini loh budaya saya. Sementara budaya mungkin dulu itu agama Kristen itu dilawan. Makanya simbol-simbol dalam black metal itu ada salib terbalik, terus kemudian salib terbakar ada. Ada salib terbalik, Baphomet, terus pentagram. Nah, orang Indonesia taunya itu hal tersebut simbol-simbol dari setan. Nah, itu yang terkadang menjadi rancu. Mungkin Pak Guru bisa jelaskan sebenarnya simbol itu apa, terus tokoh-tokoh dalam black metal seperti Baphomet, terus Gorgoroth, Mephistopheles, segala macam hal-hal di black metal yang dikonotasikan sebagai negatif itu secara aslinya kulturnya itu apa, Pak Guru? Jadi ya ini kesalahpahaman juga. Jadi budaya kita itu dibesarkan oleh kesalahpahaman. Ya, jadi misal bintang terbalik. Bintang terbalik itu sebenarnya ide awalnya itu adalah bintang jatuh. Jadi dalam Alkitab itu ada bintang jatuh dan dengan terjemahan yang agak keliru sedikit, itu disebut sebagai Lucifer. Bintang fajar itu. Iya, bintang fajar. Nah, itu kasihan Bung Karno. Itu kan Bung Karno bintang fajar. Putra sang fajar. Iya. Nah, jadi bintang Lucifer itu kemudian kan dalam mitologi Arab yang kemudian diadopsi oleh penentang-penentang Kristen. Jadi ada di zaman dulu tuh tradisi Arab diambil sama penentang Kristen untuk menghujat Kristen. Di antaranya adalah Lucifer itu nanti melakukan perkawinan dengan Lilith. Lilith itu adalah istri pertama Adam. Jadi istri pertama Adam berselingkuh dengan malaikat pertama Tuhan, yaitu Lucifer. Pas menikah, beranaklah yang namanya Baphomet. Jadi Baphomet. Itu menurut kultur apa? Nah, itu sebenarnya di zaman dulu gitu. Nah, itu kemudian, tapi nama Baphometnya pada waktu itu tuh baru ada di Prancis. Di pas zaman Perang Salib. Jadi pas zaman Perang Salib itu, orang-orang yang lagi ngepung Yerusalem dan masjid-masjid di sekitar situ tuh sering mendengar nama, kedengaran mereka dari jarak jauh karena sedang ngepung gitu ya. Ini apa Baphomet ya, gitu, kayak gitu kan. Padahal itu azan. Nah, jadi Baphomet itu nama Muhammad. Muhammad
apa ya, mengalami distorsi. Iya, jadi nama Baphomet itu nama aslinya Maphomet. Maphomet. Maphomet itu adalah ejaan Prancis gitu ya, untuk Muhammad. Nah, jadi Maphomet. Nah, kemudian mereka berpikirnya gini, oh itu Tuhan mereka, Tuhannya mereka itu pasti iblis. Karena Tuhan mereka pasti iblis, kan mereka Kristen musuhan sama Islam gitu kan. Ya, jadi Tuhannya orang itu adalah iblis, berarti nama Baphomet itu adalah iblis. Maka kemudian mereka bikin cerita ini dikait-kaitkan dengan yang lain gitu. Nah, jadi akhirnya ya jadi terjadi simbol iblis simbol gitu. Iblis, setan. Demikian pun dengan bintang jatuh. Bintang jatuh itu kan sebenarnya bukan jahat sebenarnya. Ya B aja gitu. Cuman biasa aja. Simbol 666. Ya, seringnya di band black metal itu namanya gitu Pak Guru. Misal Pati Geni 666 itu orang Indonesia. Kalau yang luar Belpegor 666 gitu. Oh iya. Biasanya gitu. Ya, 666 itu adalah simbol Tuhan sebenarnya. Karena angka 6 itu adalah angka yang disakralkan di zaman dulu oleh para pemuja Tuhan. Jadi karena segala sesuatu itu berbasis angka 6, 1 jam 60 menit. 1 hari 24 jam kelipatan angka 6 dan lain sebagainya. 1 tahun 366 hari kurangin ini itu gitu kan. Nah, akhirnya 6 itu disebutnya angka Tuhan. Nah, pas angka Tuhan, pas kalah perang, Tuhannya mereka itu adalah, nah balik lagi skemanya selalu sama. Karena Tuhannya mereka itu adalah itu, maka itu adalah iblis, iblisnya kita. Nah, jadi 666 jadi iblis, Baphomet jadi iblis, kemudian ini juga jadi iblis, semuanya. Lalu dibikinlah cerita-cerita belakangan iblis. Padahal ya mungkin dari sudut pandang budaya mereka ya, itu mereka Tuhan mereka itu yang mereka percaya. harusnya ya gitu. Kalau di Indonesia Pak Guru, band-band black metal di Indonesia itu apa ya, cenderung mengalami seperti penyebaran agama dahulu Pak Guru. Kalau dahulu agama itu disebarkan dari Hindu misalnya, terus disinkretismekan dengan budaya-budaya yang ada, tradisi-tradisi yang ada. Islam pun begitu kan Pak Guru? Islam yang misal ada budaya tahlilan itu kan dari ajaran sebelumnya. Jadi seolah ada sesuatu yang ingin disusupkan tapi tidak secara langsung. Nah, kalau di black metal Pak Guru, tema-tema iblis itu dijadikan justru resistensi. Bukannya menentang Tuhan, tapi hal tersebut digunakan untuk mengingati kepada Tuhan. Misal ada band namanya itu Batang Mayit, itu dari Yogyakarta. Yaitu lirik-liriknya tentang mengingat kepada Tuhan, tentang sholawat segala macam. Itu justru di black metal Indonesia dibuat seperti itu Pak Guru. Oh, saya baru tahu ada yang dibuat gitu ya. Ada. Nama bandnya Batang Mayit. Batang Mayit, ya ada. Serem amat. Tapi itu nggak mengkhianati ide black metal secara umum? Enggak. Nah, mungkin masalahnya di sini Pak Guru. Karena dibilang black metal itu adalah musik perlawanan, mungkin menurut versi saya sendiri ya, black metal di Indonesia itu memang digunakan untuk melawan nilai-nilai yang bertentangan dengan yang ada di Nusantara itu sendiri Pak Guru. Semisal ada band teman saya namanya itu Makam, band asal Solo. Namanya Makam. Nah, ada makam, ada kuburan. Kuburan black metal bukan sih? Kalau kuburan band bukan Pak Guru. Bukan, itu lucu-lucuan dan ya kuburan band justru dibully oleh komunitas metal karena mereka dandanannya sosok metal tapi ya liriknya justru